Selamat pagi semua, perkenalkan saya Grace Natania Pelawi dari kelas Pendidikan Sosiologi A 2017. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai materi Sosiologi kelas 11 tentang permasalahan sosial pada subbab ketidakadilan sebagai masalah sosial. Di sini ada kompetensi dasar dan kompetensi inti. Bisa dilihat dan dibaca terlebih dahulu. Setelah itu ada indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Bisa dilihat dari tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tentang materi ketidakadilan, peserta didik diharapkan mampu menganalisis ketidakadilan dan bentuk ketidakadilan sebagai masalah sosial di masyarakat. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tentang materi ketidakadilan, peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil diskusi mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan di masyarakat dalam bentuk presentasi. Sekarang kita mulai pada materi ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan sebagai masalah sosial. Apa sih pengertian dari ketidakadilan itu? Bisa dibaca, ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan juga pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional atau adil. Bisa dikatakan juga ketidakadilan ini merupakan tindakan yang mendatangkan keuntungan bagi satu pihak dan menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan bisa menimbulkan kesengsaraan bagi pihak lainnya. Sekarang, kenapa sih ketidakadilan ini dikategorikan sebagai masalah sosial? Ketidakadilan merupakan salah satu jenis mendiskriminasikan seseorang atau perlakuan yang tidak sesuai, bahkan membedakan terhadap orang lain. Jadi, perilaku tidak adil adalah meremehkan hak asasi manusia seseorang. Itu sebabnya kenapa ketidakadilan bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari ketidakadilan. Yang pertama, elitisme efisien. Elitisme efisien ini adalah suatu sikap di mana individu atau sekelompok orang beranggapan bahwa mereka memiliki status sosial politik yang lebih tinggi daripada orang lain. Jadi mereka meremehkan orang lain karena dia sendiri mempunyai status sosial politik yang lebih tinggi. Begitu. Lalu ada pengecualian diperlukan. Pengecualian diperlukan itu adalah suatu sikap di mana individu atau sekelompok orang beranggapan bahwa pengasingan atau pemisahan itu dibutuhkan di masyarakat. Selanjutnya ada prasangka adalah wajar. Prasangka adalah wajar itu adalah suatu sikap di mana individu atau sekelompok orang beranggapan bahwa prasangka terhadap seseorang atau kelompok dianggap suatu sikap yang lumrah atau sikap yang dimaklumi di masyarakat. Itulah kenapa prasangka adalah wajar. Selanjutnya ada keserakahan adalah baik. Keserakahan adalah baik itu individu atau kelompok memiliki pandangan jika mereka serakah itu adalah suatu sikap yang baik bagi masyarakat. Selanjutnya ada putus asa tidak bisa dihindari. Putus asa tidak dapat dihindari itu individu atau sekelompok orang memiliki pandangan bahwa putus asa senantiasa menemani kehidupan mereka. Karena itu, kenapa mereka mengatakan putus asa tidak bisa dihindari. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk ketidakadilan. Bentuk-bentuk ketidakadilan yang pertama, ada stereotip. Stereotip itu merupakan pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip itu juga bisa dikatakan salah satu bentuk prasangka antar ras berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, bahkan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Stereotip itu juga menunjukkan perbedaan kategori kami dengan mereka. Contohnya, kami lebih baik daripada mereka. Kami memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada mereka. Lalu, stereotip itu mempunyai dua jenis, yaitu stereotip positif dan stereotip negatif. Stereotip positif itu contohnya seperti
Banyak turis asing yang sering datang ke Indonesia karena mereka menganggap orang-orang di Indonesia atau masyarakat di Indonesia itu ramah-ramah. Jadi mereka nyaman jika berlibur atau mendatangi negara Indonesia. Kalau stereotip negatif itu contohnya seperti yang sering kita dengar atau yang kita ketahui itu banyak orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang bersuku Batak itu galak. Orang-orang yang bersuku Batak itu jahat karena kelihatannya seperti itu katanya. Makanya mereka menstereotip orang Batak itu galak. Padahal sebenarnya belum tentu orang Batak itu galak. Selanjutnya ada marginalisasi. Marginalisasi itu merupakan proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Contoh dari marginalisasi yang menyebabkan ketidakadilan itu, contohnya adanya anggapan rendah terhadap suatu pekerjaan, yang dimana orang-orang yang bekerja pada pekerjaan tersebut memiliki upah yang rendah. Contohnya itu pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga ataupun kuli bangunan. Itu dianggap pekerjaan yang rendah dan memiliki penghasilan menengah ke bawah. Lalu marginalisasi sendiri juga merupakan istilah yang digunakan orang-orang untuk menyebut suatu sikap yang membedakan satu kaum dengan kaum yang lain atas alasan tertentu. Selanjutnya ada subordinasi. Subordinasi itu merupakan pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Umumnya yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Contoh untuk subordinasi menyebabkan ketidakadilan sendiri bisa dilihat pada lingkungan sekitar kita, yaitu bisa dibilang di salah satu bidang perkantoran, yang dimana jika seorang perempuan mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan diri sebagai direktur atau pimpinan, banyak orang yang beranggapan kalau perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin. Yang bisa jadi pemimpin itu seorang laki-laki. Hal ini dikarenakan wanita dianggap seakan-akan tidak bisa mengemban amanah sebagai seorang pemimpin dan dianggap memiliki kemampuan yang memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin itu adalah seorang laki-laki. Itu merupakan contoh dari ketidakadilan pada subordinasi. Selanjutnya dominasi. Dominasi ini suatu kata yang nggak asing ya bagi kita. Jadi dominasi itu merupakan sifat yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas, sedangkan kelompok minoritas dinomorduakan atau bahkan diabaikan. Contoh dari dominasi ini yang paling mudah yaitu kerja paksa pada zaman penjajahan dulu, yang dimana Belanda dan Jepang merupakan kelompok mayoritas dan mereka juga memiliki kekuasaan. Karena itu mereka menjajah Indonesia yang merupakan kelompok minoritas sehingga bisa menyebabkan sesuatu yang bernama perbudakan. Bentuk-bentuk dari dominasi itu juga banyak, salah satunya perbudakan, rejim diskriminasi terhadap kelompok minoritas, rejim politik kolonial, dan kapitalisme dan feodalisme. Dari pengertian ketidakadilan, prinsip-prinsip ketidakadilan dan dominasi dan bentuk-bentuk ketidakadilan, dikatakan jika ketidakadilan itu terjadi di dalam masyarakat bisa menyebabkan adanya main hakim sendiri, semena-mena terhadap orang lain, melanggar HAM atau hak asasi manusia seseorang, banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, timbulnya juga rasa iri dalam masyarakat sekitar dan juga bisa menyebabkan ketidakaturan dalam hubungan bermasyarakat di lingkungan sekitar. Selanjutnya di sini ada tugas diskusi. Silakan didiskusikan gambar 1 dan gambar 2, yaitu mengidentifikasi dan tentukan termasuk ke dalam bentuk ketidakadilan apa sesuai dengan gambar di atas. Kelompoknya sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama pada pertemuan sebelumnya.
Lalu ini ada tugas mandiri, ini tugas individu. Bisa dicatat terlebih dahulu, ada 10 soal pilihan berganda. Nah, sampai di sini saja pertemuan hari ini. Sebelumnya saya akan memberi kesimpulan pada materi hari ini mengenai ketidakadilan sebagai masalah sosial, yaitu ketidakadilan adalah perlakuan semena-mena atau perlakuan yang tidak sesuai dan dibedakan terhadap orang lain. Ketidakadilan itu juga memiliki 5 prinsip, yaitu elitisme efisien, pengecualian diperlukan, prasangka adalah wajar, keserakahan adalah baik, putus asa tidak dapat dihindari, dan ketidakadilan juga memiliki bentuk-bentuknya, yaitu ada stereotip, marginalisasi, dominasi, dan subordinasi. Ketidakadilan dalam masyarakat juga dapat menimbulkan rasa iri, banyak pelanggaran yang terjadi, terabaikannya hak seseorang, dan menyebabkan ketidakakuran dalam hubungan masyarakat. Sampai di sini saja penjelasan saya mengenai ketidakadilan sebagai masalah sosial. Untuk tugas diskusi kelompok dan tugas mandiri dapat dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini saja, mohon maaf jika saya memiliki banyak kesalahan dalam menjelaskan dan tidak ada kepuasan bagi kalian dalam mendengarkan setiap dari penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung pada saya. Selamat pagi. Terima kasih.